Bu Dian udah ada? Belum. Udah Bu, saya udah ada. Salah kamar tadi. Iya, salah kamar. Ya, Bu Tias dimulai aja yuk, Bu Dian. Ya, Mangga, baik. Ibu. Boleh. Gimana ini awal? Tadi pertanyaannya. Jadi kita mendiskusikan tadi yang dari Bu Pasil ya, Bu Tias. Iya, Bu. Yang satu visi bersama membuat suatu pernyataan. Berarti yang langkah pertama kita harus buat visi dulu ya, visi bersama. Iya. Itu visi yang sudah diajukan atau boleh kalau atau yang bagja ya? Ternyata saya tuh beda antara bagja sama yang diajukan beda gitu, Bu. Yang Oh, dimulai dari diri sekarang sama mah mungkin bagjanya tuh visi beda. bersama. Kan kemarin Oh, kita berarti buat beda sendiri lagi ya? sendiri ya. Sekarang kita diskusikan untuk membuat satu visi bersama. Itu tiga ini gimana gitu Iya. ya. Iya. Untuk besok presentasi hari Senin. Kemudian Kemudian ini Budian itu bentrok sama KMD, sedang kegiatan KMD. saya juga dengan lagi malabar ini, Bu. Oh, sabar. Iya. Ya. Mungkin bagaimana langkah pertama kita buat visi, nanti kita sepakati apa yang akan visi kita Berarti terapkan. untuk perubahan ya, Bu ya? Ya, Kalau di tahapan ya, bagja kan berarti yang prakarsa perubahan ya? iya, Iya. Kalau dari saya kemarin kan Bu, saya pengajuannya kan adalah meningkatkan kemampuan literasi. Karena memang kan sekarang sedang digalakkan ya kemampuan literasi gitu, iya. dan memang dilihat dari anak-anak itu kemampuan literasi dan numerasinya kan masih kurang. Memang saya kemarin ambilnya literasi kalau dari saya. Mau dari Bu Ai dan Bu Dian apa, jadi nanti kita bisa satukan gitu mungkin, Bu. Dan Bu ini saya pinggir jalan, ini anak-anak bubar jadi agak rame. Saya kemarin itu visinya banyak Bu, jadi menerapkan Gitu sih. saya lebih ke karakter sih Bu, ke karakter anak. Jadi ke budi pekerti. Jadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter, budi pekerti dan kreatif gitu. Kemarin yang saya ajukan di LMS. Iya. Ya. Kalau Karena saya yang mah visinya juga gitu, Bu Ai. Jadi saya tuh antara visi sama bagja beda nih, Bu. Divisi saya teh pengajuannya adalah tentang karakter, tentang budi pekerti, dan yes. perkaitannya dengan P5 kalau saya kemarin tuh Iya, yang sama visinya. ini. Cuman pas bagja saya mikir, Bu, kira-kira yang Oh, untuk menaikkan itu apa ya? Jadi saya mengambil prakarsa perubahannya itu tentang literasi gitu. Jadi iya ya. agak melenceng gitu dari visinya gitu yang sudah saya buat. Kalau Makanya saya tadi bingung yang mana yang diajukan gitu. kalau saya kemarin yang bagi itu yang membuat pertanyaan itu kan yang sesuai dengan pengalaman pribadi, bukan yang itu bukan Bu Tias. Yang sesuai dengan pengalaman pribadi membuat kanvas bagja, Heeh. yang itu kan ya. Saya mau waktu itu yang membuat kanva. Kalau bagja itu bagaimana pengalaman pribadi dibuat menjadi kanvas bagja atau beda Hmm. ini ya. Nah itu saya juga jadi beda pemahaman kayak jadi Jadi Bu beda Ai. pengalaman kan. Kayaknya beda Kalau pemahaman iya. kalau Di yang itu dimulai dari diri yang membuat visi guru penggerak itu yang gambar iya itu ya. betul. Mm-mm. Nah, mungkin sekarang kesepakatan bersama kita akan membuat visi bagaimana diterapkan di sekolah Di untuk sekolah. perubahan ya, untuk proses perubahan peserta didik ke depannya. Iya. Kemudian mana ini, Budian? Karena Iya, kan iya ini Bu Ai. kita jenjangnya beda ya Bu. Saya Iya, SMK beda. sendiri Bu. Iya, iya. Gimana, Budian? Ya, mohon maaf tadi dimatikan ininya, tapi sedikit-sedikit menyimak. Jadi Ya, gini mungkin ya, ya, kalau saya juga sama kayak Bu Ai tadi,
cuman ditambahin ini apa namanya berkecakapan teknologi mungkin jadi Iya, gitu. iya bisa. Jadi kebetulan kalau saya ini di sekolah, walaupun di PC-nya belum ada ya Bu Ai, Iya, sama. tapi saya udah bekerja sama dengan kayak lembaga komputer gitu Ya, untuk ada kursus ya, Bu. ya, ya Bu Sama. Ai juga sama ya. Sama ya Gitu. setiap hari Jadi, Kamis itu. nah gitu. Jadi mungkin budi pekerti tadi ya, Ya, visi bersama itu kan nggak harus satu mungkin ya Bu ya? Apa? enggak. Maksudnya di PC itu bisa misalkan jargon ada berapa ini disatukan gitu, Bu. Disatukan. Iya. Hmm, Tidak hanya satu bisa. Misal kalau mau singkatan, Pak. oh disingkat Tapi gitu. kalau saya lebih ke yang paling utama kan anak itu karakter ya, Karakter, religius. iya betul. Ya, itu kan bisa ke semua aspek kalau karakter. Nanti anak itu kan bisa mengikuti budi pekerti juga kan dari religius, dari keimanan. Kalau anak sudah punya karakter iman yang kuat, insya Allah anak itu kan mengikuti kemanapun arahnya gitu, Bu. Nah, jadi utamakan yang religius atau karakter dulu, baru yang lainnya gitu, Bu. Gimana? Oh misalnya Iya. sebutannya misalnya satu kata, misalnya ini Iya. bersih yang kayak kemarin kita buat ya Bu Ai SD, beriman, Oh santun, iya, inovatif dan handal. Kombel. Yang Kombel kombel kita. gini kemarin pada bikin kombel bersih, beriman, santun, inovatif Nah, dan gitu handal maksudnya gitu. ya. Tapi jangan terlalu banyak juga, Bu. Ya kira-kira apa nih? Penerapannya takut tidak terrealisasi gitu. Ya sebut ya gimana mau apa? Kalau saya sih tertarik dengan tadi Bu, kecakapan Ya. teknologi. Karena kan kalau saya kan lebih ke anak SMK ya Bu ya. Jadi kalau di SMK memang yang dibutuhkan sekarang adalah anak itu ini apa adaptif sama perkembangan zaman Bu gitu. Ya, Jadi betul, Bu. kayak sekarang kan teknologi hampir semua ini ya harus bisa teknologi gitu. Minimal dasar adalah Ya, bisa lepas dari Microsoft itu. ya yang harus bisa gitu. Nah, sekarang juga ketika memberikan tugas presentasi itu kan memang kebanyakan sudah menggunakan Canva, kan itu teknologi ya Bu ya gitu. Jadi kalau tadi saya dengar dari Bu Dia, saya juga tertarik dengan bagaimana kalau kita pengembangannya adalah tentang anak bisa sampai ke kecakapan teknologi gitu. Jadi anak itu tidak mahir sih mungkin ya, kalau mahir mungkin belum bisa ya Bu ya. Setidaknya ya, anak itu kenal dan terbiasa dengan teknologi gitu. Jadi ketika ada pembelajaran dia tuh tidak lagi takut dengan teknologi gitu. Dia itu bisa mengikuti teknologi, dia bisa belajar, dia bisa have fun di situ. Karena kan intinya kan anak senang-senang Bu gitu. Saya yakin anak SD maupun anak SMK sama, pengen belajar tuh senang gitu. Nggak mau belajar tuh yang tertekan, yang ini kan nggak mau ya Bu ya. Pasti pengen belajar tuh yang senang-senang gitu. Dan mungkin dengan caranya kalau kita bisa membungkus itu dengan perkembangan teknologi kayaknya bagus Bu gitu ke arahnya. Iya, setuju Bu. Ya, tinggal sekarang kita meramu kata-katanya untuk visi kita bersama gitu Bu. Gimana? Kalau visi kan biasanya pertamanya mewujudkan atau terwujudnya ya Bu? Ya, mewujudkan ya Bu ya. Mewujudkan. Lebih enak siswa atau peserta didik Bu? Peserta didik kalau zaman sekarang kan namanya biasanya mah pakai peserta didik ya Bu Ai. Ya, sekarang udah peserta didik. Siap. Berarti mewujudkan peserta didik yang berarti yang kita tujuan pertama apa Bu? Pak, mewujudkan peserta didik yang inovatif kan biasanya kan ya yang berkarakter dulu atau yang religius dulu ya? Ya boleh diajukan ya. Religius atau berkarakter Bu? Kalau saya lebih cocok ke karakter ya Bu. Saya kalau karakter tuh bisa banyak. Kalau religius kan cuman ya nilai religi aja gitu. Kalau karakter kan kita bisa banyak yang dimasukin. Menuju peserta didik yang berkarakter. Inovatif mungkin ya Bu Dian? Inovatif. Iya. Inovatif. Langsung ke teknologi. Dan satu lagi mungkin teknologi apa ya? Dan ya. Berkecakapan teknologi. Apa ya bahasanya? Berkecakapan teknologi. Apa? Dan memiliki kompetensi. Terketat. Oh berarti tadi gini Bu, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, inovatif
inovatif dan melek eh, teknologi gitu. Kalau melek itu dan baku tidak ya? dan Iya. berkecakapan teknologi berkecakapan berkecakapan Cakap teknologi, tapi gimana maksudnya ya Bu Dian ya? ya Maksudnya Kalau kita tuh kan cakap kalau melek teknologi ya. itu baku tidak ya Kalau melek? kalau melek tuh masuk bahasa Iya, takutnya takutnya di bukan karena di baku. KBBI coba Bu, bentar Bu. Cari di KBBI. ya harus ini nih Kita cari di KBBI. susun Masyarakat kata-katanya. inovatif dan iya sih bagus itu yang teknologi. Ya. Oh, di KBBI kan. Di KBBI ada Bu melek Bu, boleh dimasukkan. Di Boleh? sini di KBBI itu melek itu artinya bisa tidak tidur, jaga sepanjang malam, celik mata, dapat bayar dan dapat insaf dan mengerti. Itu peserta didik yang Masuk berkarakter. nggak? Tapi ya. Bentar. Celik Berkarakter iya nggak apa-apa langsung dan dan melek melek teknologi. Tapi Tapi kalau melek di sini Bu, kayaknya kalau melek kalau jarang melek ya. kalau melek itu di sini masih ke sampai tahap mengerti aja Bu, belum cakap. Iya. Berarti Kalau di sini di KBBI. dan memiliki kecakapan Nah, teknologi itu ya gitu. memiliki Nah, gitu malah kecakapan milih. ya. Ya, Ya, yang ya, memiliki Memiliki kecakapan kecakapan ya teknologi. bagus Bu. Ya. Memiliki kecakapan teknologi ya. teknologi ya. Ya gitu aja cukup ya Bu. Mm-mm. Atau Nanti gimana? Mau buat singkatan? coba Bu, kira-kira bisa nggak? Biasanya ibu-ibu guru aja yang pinter nih kalau bikin singkatan. Iya, Bu Dian. Tadi apa aja Bu? Karakter, Karakter inovatif, inovatif, dan cakapan teknologi. Kalau dari religius, bisa pernah lihat itu banyak. Atau udah aja, nggak usah disingkat gitu aja Bu. Gimana? sebenarnya kalau gitu aja cukup Bu, cuma kalau disingkat mungkin jadi lebih menarik nggak ya. apa-apa ya. Lebih menarik jatuhnya Iya. kalau disingkat itu. Biasanya lebih menarik Jadi itu. isinya apa? Misalnya kayak tadi bersih, bersih itu apa artinya kan Iya. bisa lebih tertarik ya. Tapi kalau langsung disebutkan, oh ya. Kalau ini kan udah berkarakter ya, inovatif. Berkarakter. Kalau ke bijak, kalau ditambah bijak. coba bijak, berkarakter. J-nya apa ya? Tadi kan tadi terakhir kayaknya kecakapan teknologi. Nah, berarti jaknya berkarakter, inovatif, jujur apa ya? Sama masuk karakter, jujur. Masuk ke karakter Bu kalau ya. jujur mah. Bisa. Tapi sebenarnya berkarakter tuh udah luas banget sih Bu. Iya. Jadi kalau kita mau tambah lagi tuh asal terlalu luas jatuhnya gitu. Iya. Karena berkarakter tuh satu kata tapi sudah maknanya luas kan. Iya. Jadi ini tinggal singkatan dari tiga ini aja. BIM. Berigi, masa berigi nggak ada ininya ya maknanya berigi. Nah, gimana? Beri aja kayaknya deh Bu. Kayak dulu kita SBS kan juga akhirnya terakhir itu SBS-nya. Iya. Yang pas kemarin kita SBS. Jadi mungkin apa untuk singkatannya nanti aja gitu. Itu dipikirkan. Sekarang kita mending isinya dulu aja gitu. Nanti kan takutnya kita pas sudah selesai Zoom SBS baru tahu. Iya. Nggak kepikiran. Waktu Zoom-nya kan kita bingung apa ya Bu. Tapi pas sudah selesai kan baru oh ya SBS gitu bagus. SBS gitu. Iya. Iya. Berarti sekarang kebagiannya ya Bu. Pertanyaan kedua ya, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi. Berkarakter.
Tadi teh Langsung ke Bagja, Bu. Dibuat pertanyaannya. Satu visi bersama udah membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Perubahan. Berarti Misalnya prakarsa prakarsa perubahannya apa? perubahannya teh misalnya Harus ada tujuannya mungkin, Bu, atau gimana? kirain Jadi aku terwujudnya peserta didik yang karakter dan inovatif memiliki kecakapan itu, maka akan tercipta apa gitu maksudnya? Ya, kayaknya lebih ke kegiatan deh, Bu. Bentuk kegiatan akhirnya tuh apa gitu? ya misalnya kegiatannya apa gitu ya. akan tercipta pembelajaran yang bagaimana atau karakter pelajar Pancasila atau gimana gitu. Karakter inovatif. Jadi lebih ke tujuan akhirnya ya. Gimana? Iya. Tujuan akhirnya membentuk apa? Berarti kan membuat kegiatan untuk meningkatkan apa gitu kan berarti ya tujuan akhirnya teh. Menciptakan apa? Kalau iklim pembelajaran, saya iklim pembelajaran yang menyenangkan, yang berkualitas itu bagaimana? Iklim pembelajaran yang berkualitas gini, Bu. sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Gimana? Mungkin gini, misalnya ini, makan kita kan ke karakter ya titik beratnya ya. Kalau yang dan Pancasila, kecakapan teknologi. kalau profil pelajar Pancasila teh apa aja lupa lagi. Bergotong royong, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, integritas. Itu lah ya. Nah, mungkin kalau kita misalnya ngambil karakter ya, Bu. Nah, misalnya mungkin prakarsanya tuh misalnya kita kayak buat ini, Bu, apa namanya satu pernyataan prakarsa perubahan misalnya. Misalnya ini ya. Jati diri dalam arus perubahan misalnya gitu atau gimana kalau saya pahamnya gitu. Jadi kan karakter yang kuat bisa di dalam arus perubahan kita kan sekarang sangat cepat gitu. Perkembangan zaman. Gitu misalnya apa gimana ya? Kan ini pernyataan ya. Pernyataan ya. Pernyataan apa gimana ya? Jadi pernyataan prakarsa perubahan. Jadi perubahan setelah ada itu, jadi nantinya seperti apa gitu mungkin Bu setelah ada karakter inovatif dan teknologi itu apa itunya apa tadi teh perubahannya. Ya misalnya jadi kan kita menitik beratkan karakter kan ya. Jadi akan menciptakan peserta didik yang bagaimana gitu. Ya misalnya melalui penanaman karakter kayak tadi kan misalnya itu ke prosesnya mungkin kemudian apa? Misalnya kan ini Bu dalam pembiasaan misalnya gitu ya, itu wajib kan misalnya gini kan Bu sekarang kan setiap kelas membuat kesepakatan kelas ya Bu. Ya. Nah dalam kesepakatan kelas itu kalau bisa guru misalnya mengarahkan untuk membuat misalnya kesepakatan untuk yang positif misalnya budaya positif misalnya budayakan kalau yang dicontoh-contohkan ya di TikTok misalnya budayakan tolong maaf terima kasih kasih budayakan 5S bukan penerapannya ya iya saya kan penerapannya maksud di sini prakarsa apa tadi pernyataan kalau saya lihat di contoh-contoh ya Bu di contoh-contoh prakarsa perubahan itu lebih ke tujuan akhir kayak contoh di sini ada mewujudkan pembelajaran untuk meningkatkan literasi siswa mengembangkan mewujudkan lingkar pinggang ideal gitu-gitu nih Bu jadi kalau di tujuan prakarsa perubahan itu pada akhirnya tuh apa yang dari visi itu apa yang akan berubah gitu apa yang goalnya kita apa itu. Jadi bukan ke proses tapi lebih ke goalnya apa gitu. Kayak kalau saya pernah lihat-lihat dicontohkan kayak ketika
menjadi seorang CPNS itu kan prakarsa perubahan. Nah, itu nanti tujuan bagjanya gimana gitu. Kalau yang saya baca mah gitu Bu Dian. Di Bagja mah. Iya, saya sepakat dengan Bu Tias, Iya, iya. Dian. Jadi kalau Iya, yang iya. tadi disebutkan sama Bu Dian itu penerapannya proses yang berkarakter inovatif. Nah, itu langkahnya, Jadi langkah yang itu kita nanti bisa masuk lakukan ke bisa masuk ke masuk di bagian itu ya Bu, jabarkan ya Bu. bagian Itu itu bisa yang masuk ke bagian dijabarkan. jabarkan ya. Oh, Ya, yang berarti langkah Bu Dian itu teh. kita mewujudkan peserta Ya, didik mewujudkan yang tadi didik berkarakter inovatif dan kecerdasan teknologi itu teh untuk apa gitu atau berubahnya. bisa untuk mungkin gini mengembangkan pembelajaran dengan penerapan teknologi misalnya kan Iya, untuk mengembangkan karakter misalnya atau gimana gitu nih. Jadi kalau yang di sini kan titik beratnya kan sebenarnya kan ke teknologinya ya Bu ya, ke teknologi dan ke karakter kan gitu kan. Jadi kita mix and match antara cakap teknologi sama dia karakternya ada gitu. Jadi dia tidak iya, hanya jadi cakap kita teknologi pun aja tapi keduanya karakternya gitu kuat gitu. mencari Jadi keduanya. mengkawinkan dua itu kan. Kalau inovatif kan pasti akan mengikuti ketika anak itu cakap pasti dia akan inovatif karena kan harus belajar kan gitu. Jadi kayaknya kita membuat program mungkin dengan kayak misalnya contoh ya membuat program pembelajaran yang meningkatkan misalnya meningkatkan penerapan teknologi Canva misalnya atau membuat media pembelajaran apa gitu untuk meningkatkan Melalui teknologi misalnya gitu. Oh iya iya iya. Misalnya, Misalnya ya menciptakan mungkin lingkungan belajar ya atau ya mewujudkan apa tadi? Belajar. mewujudkan peserta didik yang tadi kan ke visinya dulu. Nah, terus ada melaluinya tadi penerapannya melalui apa kalau kita membuat apa untuk berkarakter itu harus membuat prosesnya apa gitu. Nah, nanti untuk meningkatkan tadi kata Bu Tias apa? Pembelajaran yang tadi kata Bu Tias yang teknologi Gimana yang Bu Tias? cakap teknologi. Jadi kalau yang saya pahami ya Bu, ini kan pada akhirnya kan kita menciptakan suatu metode atau strategi belajar yang memanfaatkan teknologi kan. Pada akhirnya kan gitu. Cuman dalam pemanfaatan teknologi itu yang berkembang tidak hanya kecakap teknologi, tapi juga bagaimana karakter-karakter yang lain itu terbentuk gitu kan. Iya. Termasuk dalamnya ada inovatif gitu. Berarti mewujudkan lingkungan belajar yang inovatif dan inklusif kalau mau gitu. Kalau ya inklusif itu kalau inklusif itu gimana Bu Dian? Jadi inklusif kan istilahnya tuh kita tuh bisa menyesuaikan dengan siswa gitu. Jadi ya masuk memang kalau rata-rata mengenalnya itu misalnya anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kalau inklusif tuh. Tapi kan setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi inklusif tuh sebenarnya nggak hanya sekedar buat anak-anak berkebutuhan khusus kan setiap anak juga kita udah sepakat di kurikulum Merdeka punya kodratnya masing-masing kan. Kayak gitu. Jadi inklusif karakter yang berbeda-beda ya. Karakter yang berbeda-beda gitu. Kalau inovasi nanti kalau kita ke inklusif nanti kan disesuaikan dengan pendidikan karakternya ya kan Bu. Kalau inovasi yang tadi kata Bu Tias kan kita langsung pasti ke teknologi jatuhnya gitu. Kalau gitu gimana? Kalau gitu. Jadi yang saya lihat di contoh itu pertama kita visinya apa, terus melalui apa yang akan kita terapkan untuk mencapai si visi tersebut. Visi nah, baru gitu. tujuannya Ya berarti akan melalui misalkan kalau karakter misalkan jurnal karakter atau apa namanya buku karakter bisa gitu kalau karakter seperti semacam buku disiplin gitu. Nah, itu untuk karakter. Jadi berarti langsung ke caranya gitu. Langsung ke produk akhir Bu. Oh, langsung ke produk akhirnya. Ya, tapi yang saya lihat di contoh itu ada melalui apa baru ke tujuannya gitu Bu Tias. Jadi yang tadi pertama visinya menuju peserta didik yang karakter inovatif dan memiliki kecakapan teknologi melalui apa gitu, melalui apa. Misalnya kalau gini gimana Bu? Mengembangkan video mengembangkan melalui saya jadi bingung.
Sebentar, bentar. Tadi tuh Iya. ada, cuman langsung hilang nih Bu posisinya tuh sebentar. Jadi untuk mewujudkan si peserta didik yang berkarakter inovatif dan kecakapan teknologi itu kan kita harus buat apa namanya program apa Programnya. Oh, berarti bentuk apa melalui gitu, pendidikan mm, berorientasi pada masa depan. Kalau gitu gimana? itu bentuknya apa Bu? Harus Bentuknya apa Bu? ada bentuk jawabannya, nanti bingung gitu Pada gimana akhirnya gitu. bentuknya apa gitu. Jadi Iya, harus jelas nih ada gitu ya. bentuk. Pendidikan. Kalau karakter kan bisa membuat buku atau jurnal. Saya pernah membuat itu waktu dulu tahun berapa Ya, ya? ya udah tuh Bu Pakai stiker nanti. Jadi ada beberapa apa namanya itu indikator penerapan karakter itu, indikator. Nah setiap hari anak itu sama kita dinilai pakai stiker kecil ditempel gitu. Nah, Atau gini Bu, itu kan ya, bentuknya manual ya. Nah, ya. gimana kalau kita Kalau buat ke dalam bentuk teknologi, digital? Nah, gitu. Jadi Jadi, bentuknya adalah buku karakter tapi dalam bentuk gitu. digital. Jadi kan Gitu. karakter masuk, inovatif masuk, Nah, digitalnya masuk ya gitu. bagus Bu ya. Jadi bentuk apa gitu. Kan kalau tadi Bu Ai kan pakai buku nanti Ya diselipin dulu tinta manual gitu masih ya, manual, makanya iya. gitu. Nah, berarti kita di sini Berarti mungkin proyeknya melalui adalah membuat yang apa platform atau bukan platform ya, mungkin media digital yang dia sifatnya seperti buku itu gitu. Cuman dia dengan apa? Dengan teknologi, perkembangan teknologi gitu disisipkan di situ gitu. Kalau kalau kira-kira kalau apa Bu? kita dulu pernah gening Bu Ai yang ya, yang kita belajar sama ruang guru teh bikin apa sih Bu Ai? Yang sama anak-anak hmm, buat pembelajaran daring teh apa namanya? Ning tahun kemarin. itu anak SD diterapkan bisa nggak Bu? Bisa nih pakai dulu HP kan kita cuman Nah, salahnya kita itu Bu Tias anak-anak SMA punya akun belajar ID kan? Punya. semuanya harus Semuanya punya kan, Punya. tapi nggak disosialisasikan gitu ke Iya. anak-anak tuh Betul, betul. nggak dimanfaatkan. Nah, Betul. mungkin kita pilih misalnya medianya platform apa nanti. Nah, Oh, itu classroom, itu lumayan. Classroom, Itu ya mah jadi belajar daring. Oh ya bisa walaupun Yang pas daring dulu ya. buat pembelajaran daring ya, tapi kan itu juga bisa untuk misalnya sarana belajar juga gitu. Iya Buat benar. misalnya pengumpulan tugas gitu kan, Betul, kayak betul. gitu-gitu. Jadi kalau di SD tuh saya mah baru tahu tahun berapa ya? Baru kemarin tah 2023 ternyata Apalagi anak-anak teh kelas ada 2. akun ID-nya. Tahu gitu Nah, saya teh dan kemarin Dari belajar dulu ini ya. gini Bu, mendesain apa kan kelas 6 mah bikin etanya Bu Ai, Kak, bikin poster gitu-gitu ya oh iya udah we banyaknya kita poster diajarin Canva apa gitu. namanya banyaknya Ya reklame itu reklame SDP-nya. gitu. Tahu gitu cete dina Tapi reklame kan nggak. kalau di SD mungkin kendalanya ke sarana dan prasarana itu Bu. Nah itu mah sarana prasarana mah itu mah jangan dipikirin di PC Jangan namanya PC kan jangan jadi jangan jangan dipikirin jadi kendala Bu gitu. ceritanya jadi Ceritanya jangan tuh ceritanya kan sekolah sudah kita ideal ya Bu ya. iya Sekolah nah kita tuh begono ideal lah bagaimana kita walaupun mungkin belum ya Bu, tapi ceritanya tuh kan sekolah kita ideal, punya fasilitasnya dan kita tuh mengembangkan gitu kan, mengembangkan berarti ini media langsung atau aja ya platform gitu kan. melalui buku atau apa buku digital gitu buku karakter digital gitu nggak apa-apa Bu kata-katanya platform Jurnal, kalau jurnal jurnal nah itu gimana Bu? melalui jurnal melalui digital. ya nanti bentuknya kayak gimana jangan ditanya Nah nanti iya itu tuh bentuknya, saya jadi mikir tuh bentuknya gimana. melalui Kan guru yang menilai Bu jadi guru yang membuat Sebentar ya. coba Bu, saya bisa coba gitu buka. jurnal digital bisa Di Canva bisa nggak ya kira-kira? sebenarnya itu classroom yang bisa itu tuh Coba apa bentar. yang waktu ruang guru tapi lupa lagi Google Classroom Bu Ai Ya Google Classroom di itu kan situ mencakup bisa mengirim tugas itu kalau pembelajaran iya daring absensi segala absensi macam ada gitu tapi lupa Berarti deh biogenan istina naon apa memanfaatkan media Google Classroom untuk untuk yang jurnal tadi Bu gimana ya tapi kata-katanya ya. Jadi kita tetap kalau memanfaatkan jurnal Google digital juga Classroom kan ya. nanti bentuknya terserah kita maksudnya kata-kata di sininya udah ya jurnal karakter digital gitu
Ya udah we gitu nanti kasih tahu Udah medianya we apa. gitu berarti. Berarti memanfaatkan Google Classroom dan akun Belajar Google ID. Classroom. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, inovatif, dan memiliki kecakapan teknologi melalui jurnal karakter digital. Nah, untuk sekarang tujuannya untuk menciptakan. Kalau di Prakarsa mah nggak sampai ke tujuan, Bu. Oh, enggak. Enggak, kalau di sini mah. Yang saya bikin juga nggak ada Yang itu tujuannya. akan tercipta, Jadi akan tercipta apa gitu? Tercapai apa? Bentar, coba dicari lagi ya, Bu. Coba Bisa saya dilihat salah. lagi, Bu. Takutnya salah saya. Bisa saya salah. Bentar. Nah. Google. Kan. Nantinya. Setelah terbentuk perubahannya, baru ke Bagja tadi untuk mewujudkan tadi ya. Mana sih ininya ya? Rusak Bagja tuh. Di Prakarsa. Kalau yang saya lihat di contoh-contoh yang sebelumnya itu seperti itu, Bu. Jadi ada. Oh iya, ada ininya, Bu. Ada tujuannya ya. Apa, ada tujuannya. Berarti mungkin gini bisa nggak, Bu, kira-kira? Pemanfaatan Google Classroom bukan meningkatkan apa ya? Menguatkan karakter siswa, kita bisa nggak? Iya, bisa. Cuma nanti bentuk kegiatannya apa ya? Google Classroom-nya kan banyak. Coba ya, sebentar saya coba. Nah, sejalan. Ini saya langsung buka Google Classroom-nya nih, Bu. Melalui pemanfaatan Google Classroom gitu, Bu. Saya lupa lagi Google Classroom, udah lama enggak. Iya, udah lama banget nih. Saya buka malah bingung sendiri nih, Bu ya, Bu Ai. Buka Google Classroom malah jadi bingung. Create class. Untuk meningkatkan atau menciptakan. Gimana kalau menguatkan, Bu? Menguatkan. Kan kalau menciptakan nggak mungkin kita menciptakan karakter. Paling menguatkan. Karakter dan apa? Karakter. Dan teknologi. Untuk menguatkan karakter. Kan teknologinya udah pakai Google Classroom, itu kan teknologi, Bu Ai. Iya. Iya. Untuk menguatkan karakter dan inovasi siswa. Apa peserta didik ya? Peserta didik. Udah gitu aja, cukup ya. Mewujudkan peserta didik yang, tapi kan di atas udah mewujudkan ya. Mewujudkan peserta didik. Visinya gimana, Bu? Visinya tadi jadi gimana? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, inovatif, dan memiliki kecakapan teknologi melalui pemanfaatan Google Classroom. Terus, maka akan tercipta, kalau visi itu sampai sana, Bu. Kalau visi sampai teknologi, cuma ini makan yang jawab yang nomor 2 tadi, yang satu sebelum membuat pernyataan apa? Prakarsa ya. Iya, prakarsa. Jadi tadi visinya nomor 1 menuju peserta didik yang berkarakter, inovatif, dan memiliki kecakapan teknologi, itu nomor 1 yang menjawab nomor 1. Nah, nomor 2-nya ditambahkan prakarsa. Yang prakarsa perubahannya melalui pemanfaatan Google Classroom dan akun Belajar ID. Atau kalau misalnya kita bingung, Bu, kalau misalnya kita bingung Google Classroom, udah aja akun Belajar ID kan itu bisa masuk ke Canva, entah itu jurnalnya nanti bentuknya. Oh iya, benar. Benar. Entah itu nanti pakai daripada Classroom ya, Bu, daripada Classroom. Jadi mending masuk ke itu aja.
Lebih masuknya ke itu aja akun belajar. Pemanfaatan akun belajar ID untuk meningkatkan karakter dan inovasi siswa gimana kalau gitu? Prakasa perubahannya. Siap. Jadi nanti dari akun belajar ID itu kita bisa masuk ke Canva misalnya, bisa Ya, ke masuk Google Sites lah. Sites, ke Google Classroom. Jadi kan banyak Bu malahan nanti teknologi yang bisa kita kembangin. Iya kan? Saya catat ya, takutnya lupa. Sama Bu Ai dicatat. Jangan saya udah 2 kali buat Bu, bagi kemudian. Kemarin 2 kali saya buat Canva-nya. Kalau yang kemarin saya mah Bu, jadi kolaborasi. Jadi misalnya saya dulu buat, nanti di-share gitu, terusin aja gitu. Wah, jadi tidak ke satu orang. Nanti masing-masing gitu. Nanti diaksesnya dirubah. Jadi bukan hanya kita, tapi bisa ke orang lain lagi gitu, yang dibagi akses gitu. Akses terbaginya. Oh iya, disatukan nantinya. Iya, jadi nanti misal aku bikin dulu, nanti kasih ke Budian ngelanjutin kasih ke Bu Ai gitu. Atau malah bisa Budian lanjutin, Bu Ai lanjutin gitu kalau kemarin. Iya, Budian. Kemarin mah kita gitu, makanya kelihatan kan beda-beda kelompok kita mah. Oh iya. Beda-beda banget. Tapi yang beda posisi doang, Bu. Yang lainnya sama sebetulnya. Lanjut ke terakhir yang Bagja. Nah, kita membuat kanvas Bagja untuk tadi penerapan visi yang sudah kita buat bersama ya. Yang pertama buat pertanyaan, gimana? Pertanyaan bagaimana? Gimana? Bukan benar ya bagaimana ya? Bagaimana boleh apa boleh Bu? Bagja tuh diawali dengan kata tanya dulu. Iya. Buat pertanyaan untuk menentukan arah. Dibuat pertanyaan teh bisa pakai kata apa mungkin ya? Apa atau bagaimana? Sambil lihat contoh yang udah di medsos. Apa yang harus dilakukan mungkin, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tadi ya? Apa yang harus saya lakukan untuk apa yang dapat saya lakukan untuk menguatkan karakter, kan tadi menguatkan ya? Ya, untuk menguatkan karakter dan inovasi siswa gitu kayak nggak sih Bu? Harus saya lakukan. Apa yang dapat mungkin Bu, jangan harus Bu. Yang dapat. Apa yang dapat saya lakukan untuk menguatkan karakter dan inovasi siswa? Kalau meningkatkan nggak apa-apa Bu, yang menguatkannya boleh juga ya. meningkatkan aja ya. Meningkatkan karakter. Jadi kan nanti kalau pertanyaannya kayak gitu kan berarti kan sebenarnya banyak buat jawabannya ya Bu ya. Nah mungkin salah satunya nanti ada yang menuju ke teknologi gitu kan. Iya. Terus mau 1 atau 2 pertanyaannya, bagaimana strateginya mungkin atau langkahnya? Kalau strategi itu masuk ke beda Bu nanti kayaknya. Kalau aku lihat yang contoh ini ya, yang Bagja yang buat pertanyaan diawali dengan bagaimana cara ini mah. Ya boleh, berarti bisa diganti bagaimana cara yang dilakukan, untuk meningkatkan tadi gitu. Sebenarnya kan sama ya Bu ya, cuman ada cara. Sama aja. Iya. Cara yang dilakukan untuk. Jadi kan nantinya kan Bagja itu buat pertanyaan utama. Nanti langsung ke tindakannya kan, di daftar tindakannya jadi langsung bagaimana cara untuk meningkatkan tadi ya Bu? Apa teh? Kualitas meningkatkan bagaimana cara untuk meningkatkan karakter dan inovasi siswa. Langsung di pinggirnya kan tindakannya apa aja kan ya Bu? Misalnya tindakannya. Misalnya yang pertama kayak tadi yang pertama membuat jurnal. Jurnal karakter misalnya ya. Atau mau berkolaborasi dengan guru lain. Melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah misalnya kalau kepala sekolah atau rekan sejawat. Perencanaan dulu. Iya, perencanaan dulu. Perencanaan bersama.
Melakukan perencanaan berarti ya? Bersama kepala sekolah Iya. Dan guru lain ya? Iya. Untuk menyusun jurnal tadi. Iya. Jurnal. Melakukan perencanaan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Gitu paling. Titik dulu segitu aja, Bu. Kan udah kejawab ya di pertanyaan. Jadi terus yang kedua sudah membuat perencanaan, paling melakukan kolaborasi ya. Kan barusan berkolaborasi. Berkolaborasi dengan, atau bisa juga gini Bu, mencari inspirasi tentang referensi, mencari referensi. Mencari referensi untuk peningkatan karakter. Iya, mencari referensi. Gitu. Mencari referensi dan praktik baik. Nah, bisa tuh. Praktik baik ya tentang cara meningkatkan karakter dan inovasi siswa peserta didik. Bu, sakedapnya bade izin kajaman sakedap. Mangga. Mencari referensi tadi apa, Bu? Mencari referensi untuk meningkatkan mencari referensi dan praktik baik. Dan praktik baik untuk meningkatkan karakter dan inovasi siswa. Iya ya? Inovasi membuat jurnalnya mungkin, Bu. Untuk membuat jurnalnya mungkin. Oh, boleh masuk buat kelas itu ya. Referensinya untuk berarti membuat mencari referensi dan praktik baik dalam pembuatan jurnal karakter gitu nggak Bu Ai? Iya, iya. Iya ya. Jadi kan yang nomor 1 titik kan adalah membuat merencanakan dulu ya? Iya. Tadi merencanakan bisa berkolaborasi itu tadi kan. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru lain itu kan masuknya udah kolaborasi. Iya. Jadi membuat perencanaannya. Iya. Terus mencari referensi dan praktik baik dalam pembuatan jurnal karakter. Udah tuh untuk B. Untuk Sekarang B-nya ya. Sekarang ke A, Bu. A itu adalah ambil pelajaran. Menemukan aset atau kekuatan. Bagaimana strategi yang dilakukan? Nah, ini menemukan inti positif. Kayaknya ini harus strategi tadi kan. Kalau ini memang strategi. Apa yang harus dilakukan tadi harusnya yang pertama itu apa yang harus dilakukan? Iya, kayak yang pertama mah kalau saya mah lebih ke apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tadi. Kalau yang pertama mah kayaknya lebih ke situ deh Bu Ai. Apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan karakter dan inovasi peserta didik. Yang dapat saya lakukan ya. Ya. Untuk meningkatkan. Nah, ini sekarang baru bagaimana strategi yang ambil pelajaran itu kan tindakannya harus suatu pembelajaran ya. Di sini tuh, tapi Bu kalau di sini mah kan tindakan yang dilakukan adalah untuk menggali fakta, memperoleh data. Apakah lewat diskusi atau kuesioner, melibatkan beragam atau berbagai pihak, berarti multi unsur di bagian ambil pelajaran teh. Tapi kan tetap harus membuat pertanyaan dulu. Iya, jadi pertanyaan yang ini tuh yang pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, mengidentifikasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan kekuatan ya. Bagaimana Bu? Bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa kayaknya ya? Bisa masuk ya tadi strategi atau cara, bagaimana cara? Bagaimana cara yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan? Atau gini,
kegiatan Kan peningkatan harus ada karakter yang sudah kegiatan. dilaksanakan apa gitu nggak Bu? Nah, gitu ya. Jadi kan tadi kan kita meningkatkan karakter. Nah, kegiatan untuk yang udah pernah dilakukan sebelumnya gitu mungkin ya? Ya, ya. Nih, Jadi, kegiatan peningkatan karakter yang berarti sudah pernah bagaimana dilakukan cara itu yang gitu Bu. yang sudah dilakukan berarti ya. Bagaimana cara yang sudah atau strategi aja Ibu. Atau apa saja nggak bisa nggak? Apa saja kegiatan peningkatan karakter siswa yang sudah dilaksanakan di sekolah? Gimana kalau gitu? Kayak kalau Motor apa saja yang sudah kalau dilakukan. misalnya apa saja kegiatan Kalau peningkatan gini gimana? karakter Bagaimana mm, dalam atau apa media atau apa media dalam apa ya? Jadi naon mediana kangge ningkatin karakter eta teh kumaha nya? Apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta di sininya ambil pelajaran itu. Berarti apa saja tapi sebenarnya dua atau lebih nggak apa-apa Bu Dian. Nggak apa-apa. Jadi mungkin yang pertama kan mungkin kita pertama kegiatan sudah pernah dilakukan apa, nah kan, nah terus media yang sudah pernah dipakai apa aja, mungkin gitu nggak sih? Yang ini tuh, yang ya, kedua teknologi pembelajaran apa yang digunakan yang pernah dilakukan. Misalnya kegiatan peningkatan karakter yang dilakukan tuh apa aja, satu. Terus yang kedua bentuknya apa aja, ya kan itu kan bisa macam-macam tuh. Terus yang ketiga misalnya adalah pemanfaatan teknologinya tuh sudah sampai kemana gitu enggak? Jadi ya, ya kalau menurut saya kan mungkin ada guru yang udah pakai teknologi tapi mungkin belum luas mungkin teknologinya, mungkin hanya terbatas kan gitu ya. Jadi diceknya gitu ya 3. Iya Bu. Kita patokannya ke karakter, tapi dalam menilai karakter itu menggunakan teknologi. Iya. Mungkin ambil pelajarannya apa yang sudah dilakukan dalam peningkatan karakter tersebut gitu yang. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam peningkatan karakter apa saja? Apa saja? Balik. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan? Apa saja kegiatan peningkatan karakter yang sudah dilakukan di sekolah? Iya betul. Apa saja kegiatan peningkatan karakter yang sudah dilaksanakan di sekolah? Yang sudah. Apa saja kegiatan sudah dilakukan di sekolah. Nah, terus mungkin bagaimana tindakannya sekarang? Mau lagi? Tadi apa itu yang kedua? Aku jadi lupa. Yang kedua strategi. Bagaimana strategi? Strategi ya. Strategi yang sudah dilakukan. Apa? Bagaimana atau strategi atau model tadi teh aku lebih ke model. Modelnya ada apa aja? Kayak kan kalau peningkatan karakter apa ya? Tindakannya dulu apa nanti? Jawaban untuk tindakannya. Pembiasaannya bisa kan lakukan pembiasaan sebelum waktu sholat duha bersama ya bisa ya? Atau gimana? Nanti tindakannya? Terus literasi. Tindakannya kan bisa melalui pembiasaan, Bu. Iya, melalui pembiasaan. Kita sebenarnya ada nggak sih waktu selain di pembiasaan? Nggak ada kan? Waktu ada paling sholat duha bersama. Udah satu aja Bu atau pertanyaannya? Satu aja pertanyaannya. Tadi yang apa saja? Itu teh pembiasaan sholat duha bersama. Yang itu kan pembiasaan jadi nggak ada. Tapi nanti terus pemanfaatan teknologinya di mana Pak? Cuma satu aja. Ya, masih. Iya kan? Ini kan yang sudah dilakukan ya Bu. Tapi itu maksudnya tuh gini, kalau yang sudah dilakukan takutnya ya nanti kan di kita kan takutnya kan hanya sampai tadi pembiasaan mungkin gitu ya jawabannya tuh. Jadi ke teknologinya tuh nggak kecapai gitu loh Bu. Belum kecapai pertanyaan ke teknologinya baru kegali mimpi mungkin Bu. Baru bisa pakai teknologi diambil pelajaran misalnya kan pada saat itu gening Bu, pada saat pendidikan karakter yang membuli saya nyetel film Sherina gening Bu.
Itu kan pakai teknologi kita Iya bioskopan. bisa. Atau Jadi gini, misalnya Bu kebiasaannya kata-katanya, memperlihatkan bagaimana film. Iya. penerapan teknologi yang sudah dilakukan untuk Oh, iya. meningkatkan karakter. Jadi masih Boleh. Ya kan? berupa YouTube gitu Bagaimana? kan. Ya. Jadi Bagaimana bagaimana apa Bu langsung penerapan teknologi penerapan? yang untuk meningkatkan karakter. Tapi kok inovasi jangan dipakai ya Bu? Dari tadi kita fokus ke karakter teknologi ya. Inovasinya jadi nggak masuk. Iya Kan nggak apa-apa. itu Include. inovasinya di situ Bu. Iya nggak apa-apa Misalnya, kan inovasinya. misalnya kan nanti kalau Bu Ai kalau saya dulu inovasinya Ya bisa bikin bioskop. memperlihatkan film di lapang gitu. Iya, Oh bikin iya, bioskopan di satu kelas Bu. Di satu kelas tuh ada satu kelas gelap gitu. Dibikin bioskop, di situ anak ada pendidikan karakternya melalui film Sherina gitu, petualangan Nah, Sherina. itu boleh. Berarti bagaimana penerapan teknologi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan karakter peserta didik? 2 cukup mungkin ya, Bu? Jadi udah cukup. Tapi ini juga masih sama yang tadi sih. Kan tadi apa saja kegiatan pendidikan karakter. Nah, mungkin ini jawaban ini nanti di tindakannya. Berarti yang kedua inovasi Bu, ulah bagaimana teknologi, bagaimana inovasi. Ini kan bisa inovasi, bisa karakter di sini. Jadi kegiatan apa saja kegiatan peningkatan karakter yang sudah dilakukan sekolah. Nah, baru nanti di tindakannya mungkin Bu sudah menggunakan teknologi gitu Bu, atau gimana? Mau buat pertanyaan lagi? Sih ya. Iya. Bagaimana tindakannya penerapan yang banyak. Iya, tindakannya yang banyak. Ya udah gitu aja, benar-benar kata Bu Ai, Bu Tias. Jadi boleh betul. Nah, sekarang tindakannya harus mencakup inovasi, gitu. karakter dan teknologi. Benar. Iya. Kalau pertanyaan sama aja gitu. Soalnya 2 itu tuh sebenarnya sama ya Bu ya. Iya. Cuman sebenarnya tuh gini kalau tadi ya di pikiran saya tuh gini Bu, kalau yang pertama itu kan dia kegiatannya itu kan bisa apa aja selain dengan teknologi. Berarti Maksud saya kalau yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu yang khusus dengan pemanfaatan teknologi gitu loh. Jadi mungkin yang pertama tadi tidak dengan teknologi, tapi yang kedua itu lebih ke teknologinya yang udah dipakai atau apa gitu. Kalau saya pikir saya tadi gitu nih. Berarti jangan pakai teknologi aja belakangnya. Atau digeneralkan. Di pertanyaan Atau satunya digeneralkan bisa. Atau digeneralkan juga bisa Bu. Peningkatan karakter dengan menerapkan teknologi gitu Bu. Apa saja kegiatan peningkatan karakter dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dilakukan gitu Bu. Gitu boleh. Gitu boleh kalau disatukan. Jadi pertanyaannya disatukan. Peningkatan karakter yang menerapkan teknologi ya. Apa saja kegiatan peningkatan karakter dengan penerapan teknologi yang sudah dilakukan gitu ya Bu? Iya Bu. Ya. Nah sekarang ke tindakannya Bu, pembiasaan tadi. Nah nanti mencakup ada teknologinya. Tindakannya apa saja? Pembiasaannya disebutkan ya Bu Dian, pembiasaan. Bu, sambil diketik kata Bu Lani. Sambil diketik diskusinya, ditayangin di Gimit katanya. Ditayangin di Gimit. Berarti harus buka press ini. Apa namanya? Screen apa tuh Bu? Share screen. Share screen, Pak. Berarti harus buka PowerPoint atau Word gitu. Berarti buka Ibu tadi tulisnya di mana Bu Ai? Saya tulis di kertas. Pakai Word aja ya. Berarti kita buka Word aja atau pakai presentasi boleh Bu. Pakai Word aja yang cepat, yang cepat dulu sementara ya. Iya boleh. Aku lama lagi ya. Sok, Bu Dian lanjutkan aja dulu. Saya mengetik ini ya, atau gimana? Boleh. Jadi Bu Ai yang mau share itunya Bu Ai ya. Gimana Tak? Tadi Bu Dian ada kata. Tadi itu sampai mana sih Bu?
Lupa. Sampai tindakannya. Sampai Oh ya, tindakan. Tadi baru berarti sekarang G, Bu. Tadi kan B udah, A udah. Berarti sekarang G, gali mimpi. gali Ya, mimpinya ya. tindakannya itu Bu, tindakannya kan baru pembiasaan, pembiasaannya disebutkan mungkin tidak. Oh, melalui pembiasaan yang pertama misalnya Kalau di aku mah Bu, jadi pembiasaannya itu tadi disebutnya pembiasaan positif. Jadi semuanya tuh terangkum dalam satu nama gitu. Pembiasaan positif itu bisa apa aja gitu. Kalau di saya mah. ya udahlah gitu aja pembiasaan positif, entah itu kan nanti fleksibel. Misalnya ya Iya, emang jadi di SDG fleksibel Bu Ai kadang iya. kan bisa iya. Kalau saya tuh jadi semua kegiatan pembiasaan karakter itu disebut pembiasaan positif. Nanti bisa apa aja Bu isinya gitu pembiasaan positif itu Gak tuh gitu. harus ini mah stuck di sana Nggak harus di kan. detail gitu loh, nggak harus di detail apa aja gitu. Ya ya. Mm-mm. Tadi teknologinya kan ketinggalan tadi, bisa lupa. Teknologi. Terus apa lagi berarti Bu Tia sekarang kita G Bu di G, gali mimpi. iya. Gali mimpi. Coba Kita buka ya. Jadi satu-satu lagi nih belajarnya nih. sama Gali mimpi. Menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. jadi kita misalnya pengen kayak kalau sudah terwujud apa bayangan kita mungkin Jadi ya. apa yang gambarannya tuh akan seperti apa gitu Bu? Kayak contoh ya, misal di sini pertanyaannya adalah setelah melaksanakan kegiatan literasi, perubahan apa saja yang akan terjadi pada peserta didik? Itu pertanyaannya. Nanti tindakannya baru siswa tuh akan seperti apa? Kayak gitu nih, kalau contohnya gitu Bu, di sini mah. Langsung ke apa saja kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan misalnya. Jadi kayaknya kata-katanya tuh gini deh Bu, setelah program ini terwujud, hasilnya apa gitu? Kayaknya mah di pertanyaannya kayak Kayak gitu. berarti menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter gitu. Menghasilkan jawabannya Jadi itu nanti menghasilkan tuh anak-anak yang iya. memiliki Jadi nanti karakter. jawabannya itu adalah visinya itu gitu Bu, Iya. di gali mimpi tuh. Jadi pertanyaannya itulah ketika kegiatan, kalau kita tadi kan peningkatan karakter ya dengan teknologi. Nah, ketika kegiatan itu sudah terwujud, gambarannya tuh peserta didik itu akan seperti apa? Nah, nanti jawabannya adalah meningkatnya karakter, meningkatnya kecakapan teknologi gitu, Bu. Kalau di sini mah contoh gali mimpi mah. berarti beda-beda ya contoh saya Ambil malah share gitu. screen. Beda-beda. Jadi Contoh Budian kreativitas gimana coba? ya yang aku Contoh mah Budian gini coba. ya. Coba. Jadi lebih ke misalnya bagaimana cara meningkatkan. Jadi mungkin mereka berpikirnya apa saja kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, kan mereka mah visinya teh kemandirian ya Bu. Kemandirian dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi gitu ini mah. Ini saya share screen di sini maksudnya Bu Tias Iya. biar Ya. ngerti mungkin ya Iya, diperlihatkan jadi ya. biar kelihatan. Jadi kelihatan Bu hasil kitanya Oh, iya. ini. Nah gitu. Terus bagaimana perasaan kita saat visi kita terwujud gitu. Iya. Di sini teh bentar Bu. Yang Kita kata baca Bu lagi Tias ya. juga benar. Ya, yang kata ini juga. Kita baca aja dulu di itunya deh, di bagannya deh. Ya. Dalam gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa aja. Itu Bu, ininya mah. Apa rules-nya mah.
Rules-nya mah ya. Jadi kalau yang saya pahami ya Bu, kalau di sini berarti di sini itu kan kita itu bermimpi bahwa program ini sudah jadi, sudah terlaksana. Nah, terus bayangannya itu hasilnya seperti apa gitu kayaknya deh. Ya betul Ya betul kan? betul. Jadi dalam bayangan kita ketika program ini itu sudah jadi, sudah terlaksana, sudah terwujud, dampaknya untuk anak tuh apa gitu. Kayaknya gitu deh kalau dibaca Hasilnya. dari itunya. Ya. Jadi berdasarkan prakarsa perubahan yang tadi ya. Jadi kan prakarsa perubahan kita kan tadi kan meningkatkan karakter, inovasi dan juga kecakapan teknologi. Nah, jadi kalau di Gali Mimpi itu, kalau yang saya pahami, jadi ketika anak itu kegiatannya kita kan menggunakan misalnya pakai akun Belajar ID. Nah, ketika sudah terwujud itu si peningkatan karakter itu, ketika sudah terwujud si program itu, yang akun Belajar ID tadi, nah hasilnya tuh apa? Jadi hasil atau dampak perubahan ke siswanya tuh apa gitu? Kalau dibacanya sih gitu. Meningkatkan karakter tadi, meningkatkan karakter. Jadi pada akhirnya Berarti tuh pertanyaannya gimana, Bu? Berarti jadi pada akhirnya tuh jadi gitu Bu. Jadi pada akhirnya tuh jawaban dari Gali Mimpi itu ya jawaban divisi itu. Gitu. Oke. Coba Bu, berarti Saya pertanyaannya. Coba pertanyaannya berarti ini berarti nanti kegiatannya teh apa, Bu? Inti kegiatan kita teh berarti apa? Membuat jurnal untuk meningkatkan karakter tadi kan Bu, meningkatkan karakter tapi memanfaatkan teknologi. Jurnal. Kalau untuk inovasi dan berkecakapan teknologi kita memanfaatkannya akun Belajar ID gitu. Iya. Gimana? Bentar. Berarti gimana ya pertanyaannya ya? Bagaimana? Gali mimpi Bu, atau lebih ke perasaan. Tindakan dalam apa ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan yang tadi buat bersama kapan buat langkah dijabarkan. Tarik sedikit lagi dua tadi ambil. Berarti sama apa saja kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan karakter. Enggak deh Bu, bukan gitu deh Bu, bukan apa saja lagi deh Bu. Ini bagaimana perasaan saya apabila sudah menerapkan menerapkan jurnal karakter dalam meningkatkan karakter siswa. Bagaimana perasaan saya? Jadi nanti saya merasa bangga karena dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter dan inovasi gitu, atau gimana? Keperasaan nyari contoh lagi Bu. Kok ini pusing ya? Iya, saya juga sama kayak Bu Ai. Saya jadi pusing gitu. Jadi bagaimana perasaan ya? Bagaimana perasaan kita saat visi kita terwujud gitu. Jadi saat bagaimana kalau visi kita terwujud? Kan visi kita tadi meningkatkan siswa yang berkarakter sekaligus inovasi kan? Nah, barulah di tindakannya nanti dituliskan. Tapi di sini tindakannya bukan menjawab si pertanyaan ya, Bu Ai. Rata-rata tuh nggak. Jadi kalau dicontoh mah. Iya Bu. Kemarin kita yang membuat kan Gali Mimpi itu apa yang terjadi jika saya dapat. Jadi apa yang akan terjadi gitu Bu apabila sudah menerapkan tadi ya apa yang terjadi jadi gitu. Itu aja Bu, perubahan yang terjadi gitu Bu kalau di Gali Mimpi itu terjadi jika saya dapat membuat jurnal karakter digital tadi menggunakan ya, tadi. Berarti apa yang terjadi? Nah, di sini Bu, saya masih nomor 2 tadi. Atau gini Bu, setelah membuat jurnal jurnal karakter, perubahan apa yang terjadi pada peserta didik gitu. Kalau gitu gimana?
Iya, tapi harus kata tanya di depan, Bu. Kan apa yang terjadi iya, itu udah benar. perubahan, Bu Tias. Apa yang Kata tanyanya di depan Berarti biar apa yang terjadi kegiatan. setelah iya, Saya setelah menerapkan apa yang terjadi setelah menerapkan menerapkan jurnal karakter. iya, berbasis Iya, digital. iya gitu ya, Bu. iya. Ya, Nah, coba. Lalu Berarti apa saja kegiatan pendidikan karakter. Bu Ai masih diambil pertanyaan. Tadi yang nomor 2, ininya Kita- kecoret-coret. kita bantu catat, Bu Tias, Bu Ai, fokus Satu itu. Bu, takutnya lupa Coba. lagi nanti kita, Bu. Gimana, Bu Tias? Apa yang terjadi Yang ketika apa perubahan yang terjadi? Ya, apa perubahan yang terjadi ketika sudah menerapkan jurnal karakter? Gimana kalau gitu, Bu? sudah ya menerapkan Jurnal karakter. jurnal karakter. Apa perubahan yang terjadi? Apa perubahan yang terjadi Apa yang setelah nggak pakai ketika setelah menerapkan jurnal karakter karakter berbasis teknologi tuh. Iya, berbasis teknologi jangan lupa. Berbasis Teknologi. Yang nomor 2 tadi tindakannya apa, Bu? Pembiasaannya. Pembiasaan positif. Nah, pembiasaan positif satu Pembiasaan kata, Bu. positif, Bu. Melakukan pembiasaan positif. Terus yang dengan pemanfaatan teknologi tapi belum ada ya? Apa udah include berbasis teknologi. Lalu yang selanjutnya ada lagi nggak, Bu? Apa perubahan teknologi ya? Ya, yang barusan ya? Ya, nomor 3. G. Gali mimpi. Ini waktunya habisnya ya? Iya, udah jam 11, Bu. 7 menit lagi. Pertanyaannya apa yang terjadi? Apa perubahan yang terjadi apa perubahan yang terjadi? Yang terjadi setelah menerapkan jurnal karakter berbasis teknologi. Dah, sudah aja. Sekarang tindakannya. Berarti itu tadi, Bu, meningkatnya karakter peserta didik, meningkatnya karakter, inovasi, dan kecakapan teknologi peserta didik. Bu, ini bukan, kalau meningkatnya bukan tindakan, Bu. Apa? Kalau mau peningkatan. Oh iya, kan tindakan itu kata kerja. Sok ya. Oh iya. Peningkatan. Sok mangga, Bu. Peningkatan. Nah, gini nih anaknya sama guru yang lain teh, jadi bisa dikoreksi. Iya. Peningkatan karakter peserta didik. Oh, berarti peningkatan karakter. Kalau mau itu ditindakan, Bu. Jurnal karakter itu ditindakan. Kalau yang di perubahan itu menerapkan menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Itu tindakan, Bu. Oh, tindakan. Kata kerja, Bu. Jadi tadi misalnya peningkatan peningkatan apa, gali mimpi kita teh kalau misalnya udah terjadi karakter peserta didik, lalu peningkatan dan inovasi itu. Iya, peningkatan karakter, inovasi dan kecakapan teknologi peserta didik. Berarti ini jangan menerapkan jurnal karakter, Bu. Jadi kalau menerapkan peserta didik. Iya, peserta. Berarti menit lagi. Menerapkan. Bisa nanti lah dikoreksi ini mah. Ya. Nomor 4. J. Jabarkan rencana. Rencananya. Kegiatan. Apa langkah-langkah sederhana? Apa saja langkah-langkah untuk
Apa langkah-langkah untuk memulai Nggak. membiasakan pemanfaatan teknologi misalnya? Yang harus dilakukan untuk Langkah-langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan tadi Meningkatkan Oh iya, karakter meningkatkan karakter, inovasi, dan kecakapan inovasi, teknologi peserta didik. inovasi yang pertama berkolaborasi, Peserta didik. tindakannya Dan tindakannya berkolaborasi dengan tindakannya berkolaborasi bersama dengan seluruh guru warga ya. guru seluruh atau warga aja penjaga mendingan deh. Seluruh warga sekolah. Sekolah warga sekolah. Terus berkolaborasi menyusun ya. keluarga Kerjasama sekolah. kan sama berkolaborasi Bu Dian. Oh iya, bersama dengan keluarga sekolah. Menyusun Kayaknya kita kurang aqua Bu Dian. Ya, menyusun jurnalnya, Menyusun jurnal karakter berbasis teknologi. berbasis teknologi. Terus Itu dulu kan yang mungkin Bu, biar Iya. waktunya, soalnya tinggal 5 menit lagi. Nanti kita tambah lagi kalau kurang gitu. terakhir Terakhir itu adalah A. atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Nah, betul. Siapa? atur Bagaimana? eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab untuk memonitoring? Siapa Kalau yang gini gimana? Siapa yang terlibat? Terlibat. Kalau hanya bertanggung jawab itu berarti kan nggak semua nanti Bu. Siapa yang terlibat dalam penerapan jurnal karakter berbasis teknologi? Ya. Ya. Semua. Iya, nanti jadi semua masuk. Adalah sementara ini dulu ya, nanti disempurnakan lagi dalam penerapan. Balik lagi tuh. Siapa yang terlibat dalam penerapan jurnal karakter berbasis teknologi. Udah itu dulu aja Bu, nanti kita tambahin lagi. Udah dipanggil. Udah dipanggil? Udah dipanggil tuh. Udah di chat nih di main room. Tindakannya semua warga sekolah ya. Semua warga sekolah gitu dulu aja Bu. Nanti kita tambahin lagi. Berarti ini stop share. Kita keluar ini. Ya. Nanti kita keluar ya. Terima kasih Bu. Kita masuk ke main room. Iya, terima kasih. Yuk. Ya.